Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Devadev Official. Kali ini kita akan membahas mengenai berapa kali operasi sesar boleh dilakukan pada wanita dan apa saja risikonya. Ini dia, mari kita simak. Sebelum kita bicara mengenai berapa kali operasi sesar dapat dilakukan dan apa risikonya, kita harus mengetahui apa pengertian dari operasi sesar terlebih dahulu. Ada berbagai cara melahirkan, salah satunya adalah dengan operasi sesar. Biasanya ditujukan apabila ibu yang hendak bersalin mengalami komplikasi atau kendala, sehingga tidak bisa melahirkan secara normal. Operasi ini dilakukan dengan cara menyayat perut untuk mengeluarkan bayi dari dalam rahim, sehingga tidak menjadi rekomendasi pertama untuk ibu bersalin. Berbeda dengan persalinan normal, jangka waktu pemulihan luka operasi sesar lebih lama, walaupun ada beberapa ibu yang mengalami penyembuhan pasca sesar secara cepat. Mengutip dari berbagai sumber kesehatan, banyak OB/GYN yang mengungkapkan bahwa tidak ada batasan khusus berapa kali sesar boleh dilakukan, tergantung pada ketebalan dinding rahim dan bekas luka operasi sebelumnya. Akan tetapi, perlu diingat bahwa risikonya semakin meningkat setelah sesar dilakukan lebih dari 2 kali, dan makin banyak riwayat operasinya, operasi berikutnya akan lebih susah. Karena semakin sering wanita menjalani operasi sesar, jaringan parut lebih banyak diproduksi, yang meningkatkan risiko perlekatan rahim dengan organ sekitar dan risiko perlukaan kandung kemih dan usus. Apa saja risiko dari operasi sesar lebih dari 2 kali? Yang pertama, luka jaringan di sepanjang rahim dan organ sekitarnya. Luka pada kandung kemih mungkin bisa terjadi, tapi sangat jarang pada sesar pertama kali. Risiko ditemukan pada sesar selanjutnya. Peningkatan risiko ini disebabkan oleh perlekatan yang terbentuk setelah sesar pertama atau sebelumnya, yang mengikat kandung kemih rahim. Yang kedua, perdarahan hebat. Sangat mungkin terjadi perdarahan hebat setelah melakukan beberapa kali sesar. Untuk mengendalikan perdarahan, risiko pengangkatan rahim alias histerektomi sangat mungkin terjadi. Yang ketiga, masalah dengan plasenta. Semakin banyak sesar yang Anda lakukan, semakin tinggi juga risiko Anda mengalami masalah dengan plasenta. Kasusnya dapat berupa plasenta yang terlalu dalam ke dinding rahim, plasenta akreta, atau plasenta sebagian atau seluruhnya menutupi pembukaan serviks, plasenta previa. Yang keempat, memicu hernia dan diastasis rekti, atau ketika otot-otot perut terpisah dan menjorok ke perut, serta mati rasa dan nyeri di daerah sayatan. Menjalani sesar pada kelahiran pertama boleh dilakukan, tetapi untuk menghindari komplikasi, Anda perlu menunggu sampai 6 bulan pasca sesar hingga masa kehamilan kembali. Meskipun sulit bagi seorang wanita untuk melahirkan secara alami setelah sebelumnya sesar, namun ada beberapa ibu bersalin yang melakukannya, biasanya atas saran dokter kandungan mereka. Karena dengan melahirkan normal, jaringan bekas luka lama berisiko pecah selama persalinan. Ditakutkan plasenta akan tertanam pada bagian dinding rahim yang memiliki bekas luka dari operasi sebelumnya. Ada juga risiko lain, meskipun sangat sedikit, bahwa jaringan bekas luka lama yang bukan kulit elastis bisa pecah selama kehamilan atau persalinan jika seorang wanita memilih untuk melahirkan secara alami setelah sesar, sehingga meningkatkan risiko perdarahan. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.